Damaran terletak di sebelah barat Masjid Menara Kudus. Secara administratif, Desa Damaran berada di Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Desa Damaran memiliki total 2 dusun, 2 RW, dan 9 RT. Pada zaman dahulu, Desa Damaran merupakan daerah yang banyak ditumbuhi pohon randu. Dari pohon randu tersebut, terdapat damar yang memancarkan keindahan cahaya di malam hari. Sunan Kedu atau Syekh Abdul Basir merupakan seorang mubalik yang berasal dari daerah Temanggung. Pada tahun 1576 Masehi, Sunan Kedu telah berada di Kudus. Sunan Kedu ke Kudus tidak menggunakan kendaraan seperti biasa, tetapi dengan mengendarai tampah atau nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Saat tiba di Kudus, Sunan Kedu belum tahu tempat tinggal Sunan Kudus. Beliau mengelilingi kota Kudus sembari mencari tempat tinggal Sunan Kudus. Kedatangan Sunan Kedu dengan menaiki tampah membuat orang-orang Kudus terheran-heran, sehingga menimbulkan kegaduhan. Hutan itu akhirnya sampai ke telinga Sunan Kudus. Karena khawatir orang-orang akan meniru kehebatannya yang bukan sama sekali ketaatan dari agamanya, akhirnya Sunan Kudus mengajukan jari ke tampah tersebut sehingga Sunan Kedu pun jatuh di tanah yang becek atau jemberan. Sehingga tempat di mana Sunan Kedu saat jatuh ke jemberan sekarang dinamakan Dukuh Jember. Setelah terjatuh, Sunan Kedu berpikir bagaimana agar bisa mendapatkan air dan kemudian menuju ke arah utara. Disitulah Sunan Kedu menemukan telaga kecil. Lalu Sunan Kedu menyucikan diri. Tempat menyucikan diri Sunan Kedu sekarang dinamakan Dukuh Sucen. Lalu Sunan Kedu berjalan lagi ke timur. Perjalanan tersebut dilakukan pada malam hari, agar tidak ada orang yang tahu. Namun dalam perjalanannya, Sunan Kedu terantuk atau tersandung pagar, dalam bahasa Jawa disebut betek, sehingga daerah tersebut diberi nama Dukuh Betekan. Kemudian Sunan Kedu menuju ke timur karena melihat seberkas cahaya. Setelah dicari, cahaya tersebut ternyata berasal dari sebuah damar yang digunakan masyarakat untuk penerangan. Dari peristiwa tersebut, Sunan Kedu memberi nama daerah Randu Alas dengan nama Damaran. Karena terlalu malam, akhirnya Sunan Kedu mencari penginapan sehingga kini desa tersebut dinamakan Dukuh Kenepan, yang berarti tempat penginapan. Mengapa pohon damar? Karena damar adalah komoditas berharga pada masa itu. Getah damar dimanfaatkan untuk menutup atau menambal celah pada papan kayu perahu, sehingga perahu tidak mudah berlubang atau bocor. Damar juga dimanfaatkan sebagai sumber penerangan pada malam hari, untuk obor, karena tahan lama. Dengan demikian, manfaat damar pada saat itu tidak jauh berbeda dengan manfaat minyak bumi pada masa kini. Pohon damar banyak tumbuh di Kepulauan Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pohon damar juga terdapat di Pulau Jawa pada masa itu. Mengelana dari bangsa Portugis yang bernama Tom Pires menuliskan catatan Jepara berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai akan kegiatan ekonomi pada tahun 1513. Melalui pelabuhan Jepara dapat diperkirakan terjadi kegiatan ekonomi berbagai barang termasuk damar. Kota Kudus berfungsi sebagai salah satu tempat mata rantai distribusi getah damar karena terletak tidak jauh dari Jepara. Desa Damaran di Kabupaten Kudus memiliki beberapa situs bersejarah, yakni berupa makam leluhur. Makam leluhur tersebut diantaranya Makam Pujenas atau Kiai Jenas Abdul Syukur Kudus, terletak di daerah RT 1 RW 1. Makam Mbah Kiai Aji atau Jaratan Selau, terletak di daerah RT 3 RW 1. Jenas atau Kiai Jenas Abdus Syukur Kudus berasal dari daerah Daha, Kabupaten Kediri. Acara buka luhur Empu Jenas Kudus diperingati setiap tanggal 14 Mulud Rabiul Awal. Makam Kiai Jenas berada di belakang Pasar Jember, kira-kira 100 meter ke utara dari Pasar Jember. Bangunan makam yang berukuran sekitar 8 meter persegi ini terlihat seperti bangunan pura. Berbentuk seperti bangunan rumah joglo dengan batu bata yang ditumpuk menyerupai gapura. Hiasan piring keramik juga menghiasi permukaan dinding bangunan tersebut. Empu Jenas menyukai orang yang berziarah ke tempatnya seraya bersolawat. Karena keahlian dalam membuat keris, Empu Jenas dikenal juga dengan nama Pandegong yang berasal dari kata gong.
Hingga kini masih tersimpan sebuah gong besar yang digunakan dalam kegiatan kirab. Makam Pujanas diperbaiki oleh desa pada tahun 2016. Pemerintah Desa Damaran menganggarkan dana desa senilai 56.974.000 untuk memperbaiki tempat ini. Masyarakat sekitar mempercayai Kiai Janas berasal dari daerah Kediri dan sebagai murid Sunan Kudus yang masyhur dengan sebutan Pandegong. Sebutan itu diberikan karena beliau ahli dalam menempa logam menjadi sebuah gong. Tidak hanya warga sekitar saja yang datang untuk berdoa, namun masyarakat dari luar desa juga kerap mendatangi makam tersebut. Kiai Aji atau Jaratan Selo berasal dari daerah Sumatera. Acara buka luar Mbah Kiai Aji diperingati setiap tanggal 17 Suro atau Muharram. Konon Mbah Kiai Aji menyukai orang yang berziarah ke makamnya dan membacakan surat Yasin sebanyak 3 kali. Makam Mbah Kiai Aji terletak tak jauh dari makam Mbah Empu Janas, sekitar 200 meteran. Bangunan makam yang sederhana namun terawat dengan baik. Bundan Mbah Dipokusumo atau Syahid Abdurrahman bin Usman diperingati setiap tanggal 15 Suro. Melihat dari penamaan Dipokusumo, kemungkinan beliau berasal dari kalangan kerajaan atau bangsawan. Namun, hingga sekarang belum ada data yang pasti akan asal-usul Mbah Dipokusumo. Demikian sejarah asal-usul Desa Damaran dan situs bersejarah yang ada di Desa Damaran. Potensi damar pada tempo dulu sebagai komoditas bernilai jual tinggi sehingga Desa Damaran pada zaman dahulu menjadi sentra perdagangan damar di Kudus. Dengan adanya situs bersejarah, mengingatkan kita akan jasa para leluhur yang telah tiada dan terus melestarikan budaya yang ada.